Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapapun pelaku pemboman di balik ini semua yang terjadi di 3 gereja di Surabaya, Anda tidak akan pernah bisa sembunyi. Anda tidak akan pernah bisa lari. Allah Subhanahu wa taala melihat Anda lebih terang dari matahari. Dan Anda tidak akan pernah bisa mencoreng-moreng wajah Islam kami yang damai, yang menginginkan kedamaian, persaudaraan, dan persatuan. Dan kepada saudaraku muslimin muslimat, hati-hati dengan akun-akun yang menyodorkan kepada Anda teori-teori yang sebetulnya asumsi, yang Anda juga tidak mengerti, akhirnya membenarkan kejahatan ini. Ya akhirnya menimbulkan ujaran kebencian di antara kita. Hati-hati. Dan kepada saudaraku yang non-muslim, terutama yang tertimpa musibah, kita bersaudara. Kita selamanya akan terus bersaudara. Kita akan terus menjaga perdamaian dan persatuan kita untuk Indonesia kita ini. Percayalah, Indonesia akan maju ke depan selama kita terus menjaga persaudaraan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club dalam episode Duka Kita, Duka Bangsa. Sekarang Pak Abdul Muti, Ketua PP Muhammadiyah. Sekretaris. Jadi saya Sekretaris Umum Pak Karni. Pak Karni masih presiden. Gak pakai pemilu soalnya. Presiden ILC yang sangat luar biasa. Jadi yang pertama, kami tidak pernah lelah untuk bicara ini, walaupun sesungguhnya kami sangat lelah dengan berbagai peristiwa yang sekarang ini terjadi. Buktinya talk show-nya 2 hari ini Pak Karni. Iya. Kalau sudah melewati jam 12 kan berarti sudah pindah hari. Untuk belum masuk Ramadan. Tapi saya kira ini menunjukkan bahwa untuk menyelesaikan persoalan bangsa, kita tidak boleh merasa letih, tidak boleh merasa lelah, dan tidak boleh berputus asa. Karena itu maka mengulangi apa yang sudah pernah kami sampaikan terkait dengan peristiwa terorisme yang terjadi akhir-akhir ini, izinkan saya secara pribadi dan atas nama PP Muhammadiyah serta seluruh warga Muhammadiyah sekali lagi mengucapkan bela sungkawa dan rasa duka yang sedalam-dalamnya kepada mereka yang telah menjadi korban tindakan terorisme itu. Kami memahami bahwa terorisme itu dalam konteks agama sebagai musibah. Dan musibah itu dalam konteks ini memiliki tiga makna. Yang pertama, musibah itu bisa menjadi peringatan bagi kita. Peringatan bahwa tidak ada satupun negara di dunia ini yang bisa menjamin dan mengklaim dirinya sebagai negara yang bebas dari terorisme. Tadi Pak Kapolri menyampaikan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Inggris atau Perancis sekalipun itu juga tidak lepas dari ancaman ini. Karena itu maka ini peringatan bagi kita untuk senantiasa waspada bahwa ancaman itu akan senantiasa ada. Yang kedua, musibah itu merupakan ujian. Itu ujian bagi kita bangsa Indonesia, ujian atas kedewasaan kita sebagai bangsa, dan ujian atas persatuan kita sebagai bangsa. Jadi kalau karena terorisme ini kemudian kita saling bertengkar dan bertikai antara satu dengan yang lainnya, maka tujuan dari para teroris itu berhasil. Kita menjadi terpecah, kita menjadi terbelah. Karena itu maka hendaknya kita sebagai bangsa Indonesia dapat melalui ujian ini dengan baik, sehingga kita tetap utuh, tetap bersatu di tengah ancaman yang kita hadapi. Nah yang ketiga, musibah itu merupakan pelajaran. Hendaknya kita belajar dari apa yang sudah terjadi, dan tadi disampaikan berbagai hal menyangkut analisis, menyangkut faktor yang berkaitan dengan aksi-aksi terorisme itu, dan itu hendaknya menjadi pelajaran bagi kita, sehingga kita ini tidak selalu menyampaikan, tadi Pak Din menyebut, mengulang-ulang kutukan seperti ritual. Sehingga kami kadang-kadang sampai hafal memang. Kadang-kadang kami bercanda, seandainya boleh direkam, itu kita rekam saja pernyataan itu. Tapi maksud saya adalah bahwa ini terus harus menjadi bagian dari pelajaran kita dan tidak boleh kita kemudian
merasa lelah dengan ini. Walaupun ini memang sangat melelahkan. Sehingga oleh karena itu maka berbagai persoalan yang sekarang ini terjadi dan berbagai spekulasi yang sekarang ini muncul berseliweran di media sosial itu mudah-mudahan tidak menjadi fitnah. Dan kami senantiasa melihat persoalan ini dan melihat berbagai pihak itu dengan pandangan optimis dan dengan husnudzon. Sekarang berseliweran bahwa ada yang merekayasa peristiwa itu untuk menggolkan undang-undang anti terorisme. Kalau itu benar, itu sungguh sangat di luar pri kemanusiaan. Karena hanya untuk mencapai sebuah produk undang-undang kemudian mengorbankan manusia. Tapi saya husnudzon, saya tidak suudzon. Dalam pengertian bahwa peristiwa itu tidak ada hubungannya dengan desakan supaya undang-undang ini segera disahkan. Tetapi bahwa kita perlu undang-undang anti terorisme itu ya. Karena apa? Menurut saya terorisme ini memang sudah menjadi masalah kita bersama. Bahkan kalau saya boleh merujuk kepada fatwa MUI, MUI itu menyebutkan terorisme itu sebagai kejahatan luar biasa, extraordinary crime. Yang karena itu maka kita tidak boleh menganggap ini sebagai kejahatan yang biasa-biasa saja. Bahkan ketika peristiwa ini berjalan berulang-ulang, kita juga tidak boleh kemudian menganggap ini sesuatu yang sudah biasa sehingga kita mengalami secara psikologis itu bystander apati. Kita menganggap ini biasa, kemudian kita tidak menyatakan itu sebagai sesuatu yang berbahaya. Oleh karena itu maka saya ingin melihat bagaimana way forward-nya, jalan ke depannya. Tadi Pak Ansat, Kapolri, juga Pak Din dan pembicara sebelumnya menyampaikan perlunya kita ini bekerja sama. Dan Muhammadiyah mengusulkan agar persoalan terorisme ini kita selesaikan dengan pendekatan semesta dan partisipatif. Semua pihak perlu terlibat, tentu sesuai dengan bidang dan kewenangan masing-masing. Soal pencegahan itu wilayah aparatur keamanan. Soal penindakan itu wilayah aparatur keamanan. Tapi pencegahan kami bisa dilibatkan. Terutama misalnya tadi Pak Din menyebut ketika misalnya beberapa waktu yang lalu BIN menyampaikan 39, sekian persen mahasiswa terpapar ekstremisme atau radikalisme. Tapi kami tidak pernah tahu yang 39% itu siapa, ada di mana. Kami sebagai institusi yang menyelenggarakan pendidikan tentu sangat berkepentingan dengan data dan informasi itu. Kami punya 174 perguruan tinggi dengan total mahasiswa itu, seluruh mahasiswa Indonesia itu 10%-nya itu ada di Muhammadiyah. Artinya kalau angka itu kemudian menjadi sesuatu yang memang sudah harus kita tangani, kenapa kemudian tidak ada sharing data supaya kami juga ikut terlibat. Jangan sampai kemudian ketika sesuatu sudah terjadi, kami ini kemudian harus menyelesaikan PR. Saya sering bercanda dengan Sekjen PBNU itu, ada saja PR di negeri ini, tapi RP-nya itu tidak pernah diberikan kita katanya. PR-nya kita, tapi RP-nya tidak. Nah maksud saya apa? Maksud saya pendekatan semesta partisipatif itu memang meniscayakan bagaimana kita bisa mengurai persoalan ini dari hulunya, dari akarnya, tidak penyelesaian yang bersifat sporadis, karikatif, dan fragmentatif. Ini harus berkesinambungan. Tadi disampaikan oleh bapak-bapak dari Surabaya tadi. Bapak menyampaikan mengenai ada proses longitudinal atau proses kontinum di mana inspirasi radikalisme itu tidak muncul tiba-tiba, tapi ada proses panjangnya. Walaupun tentu saja proses ini bisa saja memang terjadi secara kontinum seperti itu atau bisa terjadi secara sangat tiba-tiba. Dalam kaitan ini maka tentu yang bisa kami lakukan dan yang bisa kami tawarkan adalah pertama memang perlu menjadi sebuah kesadaran kolektif, kesadaran kita semua sebagai bangsa Indonesia bahwa terorisme ini adalah masalah kita secara keseluruhan. Ini tidak hanya masalah polisi, tidak hanya masalah aparatur keamanan, tidak hanya masalah TNI, tapi ini masalah kita semua sebagai bangsa Indonesia. Karena ini masalah kita semua, maka marilah kita menyelesaikannya bersama-sama. Sehingga karena itu, maka dalam kaitan ini, tadi disampaikan oleh Pak Ansat, idenya bagus. Beliau ini
pikiran-pikirannya itu sangat luar biasa. Misalnya mengenai bagaimana petugas LP itu kalah wibawa dengan napinya. Kalau sampai kalah wibawa, bagaimana kalau menghadirkan ulama-ulama NU yang berwibawa? Apalagi seperti Pak Marsudi yang gede, tinggi, suaranya membahana misalnya. Nah maksud saya tapi maksud saya begini. Mohon maaf, kadang-kadang di kalangan umat Islam tertentu itu menilai ulama negara itu agak look down. Dia kan ulama bayaran. Bukan ulama yang dia memang menyampaikan pesan agama itu dengan ketulusan. Sehingga karena itu maka kenapa ini tidak pernah dibuka? Kenapa tidak pernah misalnya Muhammadiyah diajak? Kenapa? Mungkin NU diajak enggak? Biasanya NU sering diajak, Muhammadiyah tidak. Tapi maksud saya apa? Kalau memang ada persoalan di mana kekurangan pembimbing agama atau ada persoalan di mana pembimbing agama yang dimiliki oleh lembaga pemasyarakatan itu kurang memberikan pengaruh, mengapa tidak dihadirkan ulama-ulama dari ormas yang memang dia punya wibawa dan punya pengaruh? Misalnya seperti itu. Nah selama ini kan belum dilakukan. Nah yang berikutnya tentu adalah yang terakhir Pak. Oh terakhir, saya nunggu 2 hari loh Pak ini. Ngeyel sama presiden sedikit dah Pak. Tapi maksud saya begini, yang kedua kemudian ketika kita berbicara mengenai pendekatan semesta dan partisipatif itu, maka kemudian kita berbicara mengenai, oke lah tadi ada undang-undang. Tetapi undang-undang itu jangan sampai kemudian menghilangkan hak warga negara yang berkaitan dengan kebebasan berserikat dan berpendapat. Tadi Pak Karim juga memberikan sinyal itu. Dan yang kedua juga jangan sampai melanggar hak asasi manusia. Karena bagaimanapun juga tentu mereka sebagai warga negara, betapapun mereka itu menjadi teroris atau kriminal yang lainnya, hak-hak warga negaranya itu tetap harus kita berikan, harus kita jamin. Tidak boleh karena dia itu kemudian menjadi seorang yang kita sebut teroris, dia statusnya kan sebenarnya kriminal. Sehingga hak-hak dia sebagai seorang kriminal itu pun harus diberikan oleh negara. Karena itulah maka kalau toh nanti pada akhirnya misalnya DPR itu akan mengesahkan undang-undang itu, maka pertimbangan-pertimbangan yang berkaitan dengan faktor kemanusiaan, pertimbangan yang berkaitan dengan hak sipil warga negara, ini hendaknya menjadi pertimbangan kita. Tadi Pak Presiden sudah menyampaikan, jangan sampai karena ini, Pak Presiden IRC maksudnya Pak Din, jangan sampai karena persoalan ini, kemudian kita mengulangi sejarah kita masa lalu dan kita tidak belajar dari sejarah. Karena itu maka yang paling terakhir Pak, kami tentu saja menawarkan agar hal-hal yang berkaitan dengan persoalan kebangsaan ini sekali lagi, marilah kita selesaikan dengan cara yang seksama, kita selesaikan bersama-sama. Indonesia ini milik kita semua. Indonesia ini menjadi tanggung jawab kita semua. Indonesia ini rumah kita bersama. Karena itu maka pelibatan unsur terbawah, terima kasih Pak RT sudah hadir, jauh-jauh dari Surabaya luar biasa, Takmir juga hadir di sini. Pendekatan kewargaan juga penting. Sehingga Pak RT ini jangan hanya dianggap penting kalau ada pendaftaran pemilu. Jangan hanya dianggap penting kalau ada yang mau menikah lagi. Menikah lagi? Iya, maksudnya menikah lagi gitu. Atau mau menikah, Pak Karim kayaknya semangat pada bagian itu. Tapi poin saya adalah semua unsur, termasuk misalnya organisasi kepemudaan, organisasi kemahasiswaan, OSIS dan sebagainya, itu menurut saya juga perlu kita libatkan sehingga pendekatannya sekali lagi tadi Pak Kapolri juga menyebut tidak selalu pendekatan yang bersifat militeristik, tapi pakai pendekatan soft power dengan sekali lagi pendekatan yang kami sebut dengan semesta partisipatif. Saya kira ini Pak Karim kami sampaikan, terima kasih kesempatannya untuk bisa menyampaikan pandangan ini. Terima kasih. Sekarang kita pindah ke NU. Pak Marsudi Suhud yang menggelegar tadi. Menggelegar ya Pak? Alhamdulillah sampai juga dalam melihat situasi hari ini, bangsa Indonesia bahkan bangsa lain itu digemparkan oleh satu saja, yaitu satu keluarga. Baru itu satu keluarga, sudah gemparnya bukan main.
Padahal yang pulang dari sana sudah hampir 600. Nah kalau 600 bawa keluarganya semua, berarti 600 keluarga. Kapan bisa tidur itu Pak Muhammad Tito? Bisa tidur kapan kira-kira itu? Kita bisa tidur kapan? Kalau dipikir kita itu adalah kayak menghadapi sesuatu yang sangat besar sekali, mungkin juga nggak bisa tidur. Tapi kalau dipikir simple aja nih. Pikir simple itu begini. Kalau teroris itu adalah ibaratnya penyakit, maka berarti tinggal dicari saja obatnya. Kalau teroris itu diibaratkan virus di dalam komputer, maka bikin saja antivirusnya. Kalau teroris itu adalah sebuah penyakit yang penyakitnya antara lain didatangkan atau ditimbulkan dari ideologi, maka berarti harus diciptakan imunisasinya, biar imun bangsa Indonesia ini. Jika teroris itu adalah juga diciptakan orang, sebagaimana virusnya komputer, atau ada bangsa-bangsa atau negara lain yang menciptakan, tugas kita bangsa Indonesia hari ini yang menciptakan antivirusnya dan melakukan imunisasinya. Jangan sampai kalau sudah ketahuan itu adalah penyakit gula, didiemin saja, kemudian atau agak lambat penyakit gula itu akan menambah menjadi penyakit-penyakit lain, bahkan sampai nambahnya sampai ke DPR misalnya yang bikin undang-undang penyakitnya. Itulah yang sangat berbahaya. Jika ini dianggap simpel sebagai penyakit demikian, maka sebagaimana tikus sekarang. Tikus itu dianggap membawa penyakit. Apakah obatnya kita tangkepin semua tikus-tikus itu? Jika tikus itu ada 600 tikus, mungkin mudah. Nah, tapi kalau sel-sel virus itu, penyakit itu bertambah, akan menambah tikus yang baru lagi. Maka untuk itu temukan dulu virusnya dan temukan dulu antivirusnya. Jika sudah ketemu misalnya tentang ideologi itu virusnya, maka dan ideologi itu adalah mau diciptakan oleh orang lain atau siapapun, yang penting tugas kita mencari obatnya, menemukan obatnya menurut versi kita. Kadang-kadang obat versi orang lain nggak mempan dilakukan di tempat yang kita cintain ini. Bisa karena situasi atau bisa karena lainnya. Kalau ternyata ditemukan itu adalah tentang ideologi, kalau Pak Din tadi ditambahi bahkan ada politik, bahkan ada ekonomi, mana yang lebih utama kita obati biar tidak nambah ke ekonomi atau nambah ke politik. Kalau itu ideologi, ayo 600 misalnya orang yang terkontaminasi oleh penyakit ini, ideologinya kita obati. Apakah tidak ada obatnya? Saya yakin bangsa Indonesia lagi mencari. Sudah didirikan namanya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Gunakan itu untuk melawan ideologi yang ini, untuk melawan ideologi yang disebut ideologi penyakit di bangsa ini. Ya mungkin tentu kalau kita petani kayak tadi yang disebut oleh banyak orang, penyakit ideologi ini
ideologi Islam misalnya, atau ideologi agama lain juga ada misalnya. Ya carilah ini obatnya. Siapa yang kira-kira bisa mencari obat ini agar bisa ketemu? Dan saya yakin akan ketemu. Undang-undang itu adalah sebuah usaha yang belum menjadi obat. Undang-undang itu belum obatnya, belum. Undang-undang ya baru seperti kita memburu tikus itu, untuk memburu tikus itu, tapi belum obatnya. Tapi apakah undang-undang itu tidak wajib dibikin walaupun itu belum obatnya? Wajib. Wajib. Kenapa wajib? Karena sesungguhnya malayatimul wajib ilabihi fahuwa wajib. Sesuatu yang wajib kecuali dilakukannya atau bisa dilakukannya hanya dengan itu, maka itu wajib juga menjadi dilakukannya. Undang-undang maka segera diselesaikan karena itu termasuk hal yang wajib. Tapi ini belum menjadi obat ini. Belum. Temukan obatnya. Kalau ini ideologi, ideologi itulah antivirusnya yang harus ditemukan. Dan saya yakin Muhammadiyah, NU siap untuk itu. Tapi ya dan lain-lainnya. Tapi juga jangan cuma begini ini. Bagaimana NU ini kejadian kayak gini kok NU-nya nggak bisa nyampe ke sana. Lah ketika demikian yang diuber-uber NU terus gitu. Tapi yang menyertai NU katanya nggak nyampe-nyampe juga kata Pak Mufti. Atau Pak Mufti sesungguhnya dapat tapi diem-diem. Ya gitu. Nah ini nomor 1. Nomor 2. Sampai 2 aja Pak. Oh 2 saja ya. Ya. Kalau ternyata ini adalah termasuk di dalamnya adalah rutan yang menjadi persoalan juga tadi, rutan atau medsos, lapas, rutan, lapas, medsos, itu kan hanya termasuk bagian dari sub itu. Ya sama hukumnya, rutannya juga wajib dibangun, medsosnya juga wajib diobati. Kalau obatnya medsos yang hoax-hoax itu masih terus berkembang terus, kita belum bisa menghentikan, ya bikin lagi undang-undangnya. Kalau masih kurang tentang medsos yang itu akan membuat beranak pinak virus ini. Virus ini kan bisa berkembang dengan cepat, antara lain alat reproduksinya adalah medsos. Ya kalau itu termasuk yang mempercepat virus ini, ya bikin juga antivirusnya, antara lain dengan undang-undang. Tapi kalau ini adalah ideologi, ayo bareng-bareng menemukan antivirus ideologi itu. Baik. Terakhir Pak Karni, antara lain ini, untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang punya anak. Coba bayangkan itu, betapapun anaknya tadi itu ketika diajak sholat sampai nangis, itu mungkin sudah diajak itu. Diajak oleh bapaknya untuk ikut bom bunuh diri. Maka tanpa ada apa-apa waktu sholat nangis kan. Itu ingatlah sebuah syair. Nah ini ada syairnya. Tumban. Ya, ini karena sudah agak malam, biar kita baca syair. Inspirasinya lebih hidup ya. Waladatka ummuka yabna adama bakiyah wan nasu haulaka dohikan sururo. Ketika kita dilahirkan, kitanya menangis, Pak Karni. Toet itu, ceprot, nangis kan. Tapi wanasu dohikan, wanasu haulaka dohikan. Tapi orang-orang lain gembira ria, tepuk tangan, anak saya sudah lahir. Nah, itulah keinginan hidup anak itu, dan itulah keinginan hidup orang lain. Sementara kalau sudah hidup,
sudah besar, sudah dibesarkan. Lalu bagaimana? Sesungguhnya diteruskan dalam syair ini, faf'al limautika antakuna idza bakau fi yaumi mautika dohikan masruro. Ini syair sering dinyanyikan oleh Gus Dur. Lakukanlah sesuatu, jaga-jaga atau untuk tinggalan ketika mati kita. Ketika kita punya tinggalan banyak, amal soleh yang banyak, kita matinya ketawa, sementara gantian yang menangis yang ditinggalkan. Inilah sesungguhnya doktrin hidup, bukan doktrin mati. Terima kasih. Benar kan, semakin malam Kiai NU itu semakin bersinar terang. Gak hanya menggelegar, tapi inspirasinya pun banyak. Sekarang saya pindah ke tokoh lintas agama, Beni Susetio. Romo Beni, gimana menanggapi persoalan ini? Ya, pertama-tama kita harus mengucapkan duka cita belasungkawa terhadap anggota Densus yang layak disebut pejuang kemanusiaan, serta Bayu, seorang petugas tata tertib yang menggadang sepeda motor. Dia mati, tapi ribuan orang diselamatkan. Itulah orang-orang yang cinta kepada kehidupan, bukan kematian. Karena mereka adalah pembela-pembela kehidupan. Terorisme sebenarnya adalah budaya kematian. Karena bagi mereka nihilisme, bahwa mereka tidak lagi berpikir tentang hidup, tapi berpikir tentang kematian. Maka mempersempit ruang gerak mereka itu sangat penting. Dan harus ada visi yang sama dari elit politik. Kalau kita berbeda taksir, maka mereka memanipulasi kebenaran itu. Persoalan kita hari-hari ini adalah kita tidak pernah satu visi dalam mengatasi terorisme karena taksir yang berbeda. Yang kedua, dari hasil-hasil riset, saya membaca satu buku yang menarik. Dari sebuah penelitian yang dilakukan para terorisme di Afghanistan, di Irak, dan di daerah Palestina, kemudian di daerah Suriah. Bahwa terorisme tidak semata-mata mereduksi persoalan ekonomi, sosial, tapi persoalan tentang sebuah cara berpikir mereka, bahwa mereka menganggap kematian itu jalan satu-satunya untuk mencapai tujuan. Artinya apa? Artinya kita harus menyadarkan kembali bahwa persoalan terorisme tidak bisa dihadapi dengan secara sederhana, tetapi harus dengan sistematis, dengan sebuah pola-pola pendekatan yang memang berbeda. Dalam pengertian ini pentingnya aparat keamanan diberi ruang gerak preventif untuk segera bisa mencegah. Maka Paus Francis mengatakan, hentikan kekerasan, tetapi membangun budaya pengampunan, persaudaraan, dan rekonsiliasi. Apa yang ingin kita katakan? Para Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita menghadapi situasi di mana terorisme gejala global iya. Tetapi bangsa ini juga harus memutuskan tali kekerasan, tali temali itu. Dengan cara apa? Kita ingin menjadikan Indonesia itu tidak lagi menjadi sebuah sarang terorisme. Maka akar-akar terorisme itu harus dicari tali temali, yaitu ideologinya yang disebarkan. Maka kita perlu mempersempit ruang itu dan tidak memberikan tempat. Dalam hal ini, media juga punya peranan besar. Maka media harus mengajak masyarakat untuk memerangi terorisme dengan lewat pendidikan yang kritis. Maka media tidak perlu menampilkan mereka itu dalam ruang-ruang publik. Ujaran kebencian harus segera dihentikan. Dan pentingnya juga pemuka-pemuka agama mengajarkan damai, cinta, persaudaraan. Bukan mengajarkan menebarkan kebencian, ketakutan, dan kecemasan. Kita berdosa sebagai tokoh agama kalau kita mengajarkan kebencian dan kematian. Karena kita cinta kepada tanah air Indonesia. Dan dalam sejarah, saya jamin tidak akan ada pembalasan. Ada 18 kasus gereja yang dibom, tidak pernah dibalas. Karena kami melihatnya ini bukan kasus menggunakan agama.
Paus Francis mengatakan terorisme tidak ada kaitan dengan agama. Dan tidak ada kaitannya dengan agama apapun. Terorisme adalah ideologi yang menghancurkan kemanusiaan dan menghancurkan kehidupan. Karena mereka budaya maut dan budaya kematian itu pilihannya. Maka kami ingin berharap, mari bangsa ini bersatu dalam satu visi yang sama. Maka kami berharap, mari ego politiknya sekarang saatnya demi bangsa dan negara. Mari kita memajukan peradaban bangsa ini. Dan saatnya lah polisi kita beri dukungan dan pemerintah serta Presiden Jokowi untuk melawan terorisme itu secara sistematis, maka perlu ada instrumen hukum, dan instrumen hukum itu jangan hanya persoalan definisi dengan definisi. Masalah definisi tidak akan menjadi masalah. Tetapi kehendak baik untuk itulah elit politik kita belum memiliki kehendak baik itu. Tanpa kehendak baik tidak mungkin terjadi. Politik itu pandai memainkan kata demi kata, tetapi kehendak baik kerap kali dilupakan. Saatnya lah para parlemen itu memiliki kehendak baik. Bukan berpikir tentang kepentingan politik, tapi bonum communio, yaitu kesejahteraan rakyat sebagai hukum tertinggi, bukan politik sebagai kepentingan. Yang terakhir saya hanya mengatakan, derita dan luka memang melukai nurani. Tetapi jiwa-jiwa merdeka tak pernah tunduk dengan ketakutan dan kekhawatiran. Badan bisa hancur, tetapi kita tetap bersatu. Dan kita tetap setia di bawah panji Pancasila yang menjaga kehormatan kita. Kita bersatu karena kita tak mau dipecah belah, karena kita cinta pada bangsa dan negara. Tragedi kemanusiaan ini hanya bisa diakhiri ketika kita mulai memutus tali kekerasan dan memiliki kehendak yang sama, visi yang sama. Dan mari kita mempersempit ruang gerak mereka dengan tidak memerlukan kembali ideologi itu dalam ruang publik. Maka saatnya satu kata, mari kita patahkan terorisme dengan bahasa cinta. Hanya dengan cinta, pemberian diri, dan respek terhadap martabat manusia, budaya kematian bisa kita atasi. Terima kasih. Untuk menjawab Romo Beni dan Pak Kiai Marsudi Suhud tentang kehendak baik beliau, kalau Pak Marsudi tadi tentang kebutuhan dan serum antivirus. Saya mau jawab begini, politik itu ini kan digantungnya ke politik, jadi DPR segala gitu. Adalah seni mencari masalah, mendiagnosanya dengan salah, dan memberi obat yang keliru, kata Groucho Marx, komedian Amerika. Kita rehat sih.